Sumatera Utara, Ibu Ketua Ibu Pengurus Inti dan Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang sudah hadir di sini, dan mahasiswa D3 serta sarjana terapan dari Universitas Haji Sumatera Utara. Baiklah, saya akan membacakan tata tertib kita pada pagi hari ini, yaitu di mana pertama kita akan mendengarkan penyampaian tujuan dari Universitas Haji Sumatera Utara, kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari PDID Sumatera Utara, dan yang terakhir yaitu penyampaian dan informasi dari Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, kita masuk ke kegiatan kita yang pertama, yaitu penyampaian tujuan dari Universitas Haji Sumatera Utara yang akan disampaikan oleh Ibu Loli. Kepada Ibu Loli, saya persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari, siang hari ini kita hadir di ruangan yang kita banggakan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita sampaikan salawat kepada Nabi Allah kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ibu kami, Ibu Idau, dan juga pengurus ITI dari IBI Provinsi Sumatera Utara, dan juga jajaran dari program studi D3 dan program studi kebidanan, dan juga kepada anak-anak kami dari program studi kebidanan. Dan mohon maaf sebelumnya Ibu, di sini Kaprodi dari kebidanan yaitu Ibu Hania Sumarda tidak bisa hadir karena beliau sedang sakit begitu sekarang, dan Ibu Sentini dan Ibu Fitriani juga merupakan salah satu pengelola dari program studi kebidanan. Dan adapun tujuan kami datang sini adalah suatu tujuan yang kami dambakan, yang kami inginkan seperti kata pepatah, tak dengan kata sayang. Maka kami bawalah anak-anak kami ini untuk mengenal mama-mama kita. Inilah anak-anak kami, para pengurus IBI Provinsi Sumatera Utara kita, yang sebenarnya ini adalah suatu anugerah yang besar buat kita semuanya. Mungkin juga ini adalah pertama kali kami melangkah ke sini. Kesempatan itu tidak datang kedua kalinya, dan kami yang qadarullah juga kami membuat suatu program, yaitu dari masing-masing bagian program studi untuk setiap tahunnya ataupun setiap semesternya itu melakukan suatu kunjungan sebagai aplikasi mata kuliah. Dan di sini untuk semester ini kami melakukan kunjungan yang utama dan diutamakan adalah ke pengurus IBI Provinsi Sumatera Utara. Kenapa harus jauh langsung kami ke provinsi? Karena kesempatan itu tak datang dua kali buat anak-anak kami. Terutama mungkin setelah tamat nanti mereka nggak tahu yang mana provinsi, dan mungkin nanti akan kita kenalkan dengan nama di Kota Medan. Karena kami juga saat ini kampus kami Bu sebenarnya 3 tempat, Medan, Binjai, dan Serdang. Iya benar. Karena anak-anak kami transportasinya ya benar ya. Medan, bukan bus saja Medan Bu. Kampus kami saat ini pun kampus Medan juga gitu. Dan anak-anak kami saat ini yang prodi kebidanan terdiri dari ada sarjana terapan kebidanan dan juga D3 kebidanan, berdomisilinya di Binjai. Di Binjai, jadi mohon maaf sebelumnya, maaf sebesar-besarnya karena dan kami juga
busnya dari Medan, menjemputnya ke BJ, nyampainya ke Medan, dan seterusnya. Inilah kita sudah mendekati ke Deli Serdang ya, di perbatasan itu. Iya, kampus yang lama kami di Pancing juga masih ada, yaitu laboratorium sampel yang masih ada di situ, dan itu juga berdomisili di Deli Serdang. Jadi alhamdulillah kami adalah kampus Pebida. Nah, alhamdulillah untuk tujuan kami di sini untuk salah satunya adalah tentang aplikasi dari konsep kebidanan. Sebenarnya kami sudah lama punya keinginan yang sangat istimewa ini yang alhamdulillah langsung disambut dengan baik ya Bu ya. Yang mana kita ketahui bahwasanya dalam konsep kebidanan itu adalah profesi bidan ini ada sebagai batang tubuh. Dan ini ada, kita dilahirkan dari sini ya. Kita dilahirkan dari sini dan kami ingin lebih mengenal, terutama anak-anak kami ingin mengenal bagaimana sih untuk secara kepengurusan organisasinya, apa yang peran tugas yang diberikan, kontribusinya kepada pendidikan, terutama mungkin anak-anak kami juga akan tamat gitu ya Bu ya, karena sebenarnya juga dilema begitu tamat ya keanggotaan kadang nggak ada gitu ya, kemana, nah mungkin bisa penjajaran seperti itu yang mungkin bisa kami harapkan ya Bu ya. Yang kemudian bagaimana untuk struktur organisasinya gitu, sehingga anak-anak kami ini nanti semakin cinta kepada profesinya. Saya kira itu saja Ibu-ibu, saya sini mewakili teman-teman, sangat senang sekali sudah disambut dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Loli atas sambutan yang sudah disampaikan untuk tujuan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan sambutan dari PDIP Sumatera Utara yang akan disampaikan oleh Ibu Nafa. Untuk sambutan akan disampaikan oleh Ibu Senior kita, yaitu Ibu Idau binti SSTMS. Kepada Ibu Idau, saya silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak bisa semua melihat ya, karena maklum ruangannya sempit. Mudah-mudahan hatinya agak sempit ya. Yang lapang. Terima kasih atas waktunya dari pembicara dan teman-teman ya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan selamat datang kepada kita semuanya, khususnya kepada Ibu Kapolri, walaupun tidak hadir, Kapolri Pidana Universitas Haji Sumatera Utara, dan kepada teman-teman dosen yang berhadir pada kesempatan ini, dan kepada anak kami, selamat datang di Sekretariat PDIP Provinsi Sumatera Utara ini. Terlebih dahulu yang saya hormati teman-teman dari Unhas ya, Unhas Sumatera Utara, Bu Loli dan teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati teman-teman dari PDIP, pengurus inti, mungkin barangkali teman-teman bisa, kami bisa sampaikan, Ibu Melva ini adalah sekretaris PDIP. Kemudian Ibu Arita adalah bendahara. Kemudian Ibu Bebas adalah wakil ketua 1 PDIP, dan Ibu Aisyah wakil ketua 2 PDIP. Jadi kebetulan Ibu kita, Ibu Ketua PDIP tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Jadi beliau menugaskan kepada kami untuk bisa menyambut teman-teman dan anak-anak kami dalam kunjungannya pada hari ini. Jadi terima kasih atas kunjungannya. Ada hati untuk melihat bagaimana
bagaimana nanti organisasi kami setelah kami tamat kan begini. Jadi Bu Loli mengarahkan anak-anak kita ini supaya dia mencintai organisasi ini, walaupun dia belum lulus, tapi dari awal dia sudah, oh inilah nanti kami. Nanti kami jadi organisasi, salah satu anggota organisasi profesi. Jadi kita ini adalah organisasi profesi, tidak organisasi politik ya, tidak organisasi politik. Jadi kita memang tidak boleh berafiliasi dengan organisasi politik. Jadi kita khusus adalah organisasi profesi. Jadi anak-anak kami ini diajak ke sini untuk mengenal, gitu ya. Kalau tak kenal maka tak sayang, kata Bu Loli tadi. Apa nanti saya mau ngapain, saya nanti siapa nanti jadinya, kan begitu ya. Jadi kita ini adalah nanti kalau sudah tamat adalah semua di bawah naungan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Melpa bagaimana organisasi ini, bagaimana tingkatannya dari atas sampai ke bawah, nanti ada. Jadi dimanapun kita berada, ada tempat kita bernaung atau tempat kita berikut di dalamnya lah gitu ya, sebagai organisasi, sebagai anggota. Kemudian juga mungkin teman-teman yang dosen juga sudah tahu bahwa apa yang diharapkan ya, kompetensi apa yang diharapkan oleh anak-anak kita ini nanti setelah dari bidan ini akan dibentuk di dalam masa dia pendidikan. Jadi kan sudah ditentukan nanti inilah kompetensi yang diharapkan seorang bidan. Jadi itulah tugas teman-teman yang berada di pendidikan, bahwa anak-anak kita ini akan dibentuk seperti ini. Inilah kue yang akan kita ini. Jadi seperti inilah nanti jadinya. Jadi itu tugas teman-teman yang ada di pendidikan. Jadi begitu sudah tamat nanti ya baru di bawah daripada organisasi profesi Ikatan Bidan. Jadi kita melanjutkan ya dari pendidikan dilanjutkan ke organisasinya nanti. Jadi ini barangkali selamat datang kami untuk teman-teman di sini, untuk anak-anak kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya nanti di sini sangat mencintai apa yang sedang digeluti pada saat sekarang ini kan gitu ya. Saya menjadi bidan, oh begitu organisasi itu ternyata. Selama ini kan nggak tahu bidan itu seperti apa. Di awal-awal belum pernah tahu kan gitu. Dengan hadirnya seperti ini nanti ada penjelasan mungkin. Nanti lebih mencintai bagaimana sih Ikatan Bidan dan mencintai sekolah yang sedang digeluti sekarang ini. Jadi mudah-mudahan saya bisa mencapai apa yang menjadi tujuan saya, karena saya sudah tahu yang mau saya tuju itu seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan demikian ya. Barangkali itu saja untuk sambutan selamat datang ya. Ruangan ini memang cukup tidak nyaman barangkali, tapi itu pun alhamdulillah. Ya kita selama ini memang belum punya kantor dari dulu dan sampai tahun 2018 ini adanya 2018 adanya kantor ini, walaupun kecil tapi kita mengatakan sangat bersyukur. Karena apa? Ada tempat kita untuk menyimpan berkas, tempat kita mau bertemu entah beberapa orang ada gitu ya. Jadi tidak lagi sibuk kita mencari tempat, dulu kan kita numpang-numpang di kantor dinas kesehatan. Kalau mau rapat ke sana kan agak berat. Jadi dengan seperti ini saya kira ya kita bersyukur. Mudah-mudahan walaupun kecil ya, walaupun sempit, tapi hati kami untuk menerima teman-teman atau anak-anak kami ini lapang ya. Jadi mudah-mudahan apa yang diharapkan nanti bisa didapatkanlah ya, walaupun hanya sedikit nanti informasi kami, mudah-mudahan bisa mendapatkan apa yang dituju dari dalam pendidikan. Demikian saja, terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan selama di sini bisa diambil apa yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kegiatan kita yaitu penyampaian informasi tentang IDI yang akan disampaikan oleh Ibu Melpa. Kepada Ibu Melpa, saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Itu harus tegas ya. Iya, Bu. Tegas, lugas, kreatif ya. Oke. Terima kasih Mbak Litri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan seputaran tentang organisasi ini ya teman-teman ya, mohon izin seperti
tadi ini terkait konsep kebidanan. Berarti dasar kebidanan, fondasi suatu kebidanan. Ya benar. Kami cukup senang dengan kedatangan teman-teman di sini, kami bahagia ya. Tapi tepuk tangan dulu buat pemuka sejarah rumah kita ya. Nah, jadi tahun 10 tahun Bu Indau telah mengukir sejarah Sumatera Utara itu ya. Belum semua seprovinsi Sumatera Utara punya wadah rumah ya. Mungkin karena sakit pindah sana pindah sini, terakhir kami dipindahkan di dinas kesehatan itu sampai ke belakang. Nah, sampai sekarang masih ada harta kita di sana ya Bun. Nah, belum kita angkat ya. Jadi itulah misi daripada seorang pemimpin, membuat suatu wadah. Tapi alhamdulillah doa dan harapan kita semua sudah tercapai sehingga hari ini teman-teman atau adik-adik kami bisa berwadah kita di sini ya, walaupun sempit tetapi cukup bermakna untuk suatu pertemuan. Baik adik-adik kami semuanya, juga ibu-ibu pengelola pendidikan, sangat senang sekali, kami welcome sekali dengan kedatangan ibu-ibu semuanya. Sayangnya Ibu Ketua nggak bisa berada bersama-sama kita karena satu dan lain hal ya. Tapi namun salam hangat beliau kami sampaikan kepada kita semuanya ya. Tapi ya, Ibu Raso udah kenal ya Ibu Betty ya? Udah, belum ya? Oke, kalau ada seminar nggak ikut, nanti suatu saat ada seminar maupun ikut ya. Nah, tolong Bu ikutkan biar kenal siapa sih Gubernur Sumatera Utaranya untuk bidan. Nah, dulu Bu Ida gubernurnya, baru 2019 ya Bu ya, 10 tahun lalu Bu Ida ya. Kemudian di sini juga kami senang Bu Loli. Mungkin sejarah juga kami dulu ini teman-teman kami ya sama Bu Ida ya mengajar ke haji. Tepuk tangan dulu ya. Masih di rumah sakit ya. Bu Loli pun belum pengelola di situ ya. Belum ya, waktu di rumah sakit ya Bu Ida, masih di rumah sakit waktu itu pendidikannya baru berkembang, alhamdulillah. Iya, jalur khusus bidan. Iya, jadi ada di rumah sakit, iya, masih mahasiswa ya. Jadi begitulah siklus kehidupan ya. Jadi senang sekali, makanya hal itu nggak asing-asing bagi kami ya, karena rata-rata dosen Poltekkes semua mengajar ke sana. Waktu itu ya jalur khusus tahun berapa ya, tahun 98. 98. Baik, sesuai dengan harapan di sini ini kan pembelajaran real namanya. Kalau di D4 itu real setting. Inilah dia yang belum kenal wadahnya datang kemari. Ini kan dalam kurikulum itu ada tuntutan kalau sarjana terapan itu ada topiknya itu adalah pembelajaran real. Berarti mengenal secara real apa sih organisasinya, yang bagaimana sebenarnya. Dikenalkan dulu dengan rumah kita ya. Jadi kalau Sumatera Utara inilah rumahnya untuk 33 kabupaten kota ya. Jadi kalau segala urusan tuh motor pergerakan Sumatera Utara dari sini baru ke pusat ya. Oke. Baik, seperti kita ketahui bidan. Apakah adik-adik semua udah bidan? Calon. Udah bidan belum? Calon Bu. Oh calon. Masih bisa nggak menjadi bidan? Bisa Bu. Ya, gugur satu dan lain hal ya. Tapi alhamdulillah sekarang ada sistem gugur, cuman kompetensi sekian harus tercapai. Ya itulah namanya kita program ya. Oke. Baik, bidan ini suatu ikatan. Jadi seluruh yang namanya tamat dulu baru masuk menjadi suatu wadah terikat kita. Ya, makanya dulu ada bisa 2 organisasi, kalau sekarang harus 1 ya Bu ya. Dulu bisa, kami juga jajak tamat maternitas masuk enggak. Diluruskan sekarang konsep itu 1 profesi 1 organisasinya ya. Jadi kita ada ikatan yang namanya Ikatan Bidan Indonesia yang merupakan profesi bidan di Indonesia. Jadi seluruh Indonesia ini ada presiden kita, ada gubernurnya, ada kepala daerahnya ya. Oke. Merupakan wadah para bidan dalam mencapai tujuan melalui kebijakan peningkatan profesionalisme anggota guna menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Karena setelah tamat nanti adik-adik semua ada
tujuannya, misinya untuk apa? Memberikan Pelayanan. Ya, salah satunya kenapa mau kenal dalam rangka kualitas tadi. Ya, jadi tak kenal maka tak sayang seperti kata Buddha tadi. Ya, oke. Kebidanan ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada fokus asuhan kita adalah perempuan sepanjang daur siklus kehidupannya. Jangan lupa ya, jadi jangan semua kita rembas ya. Oke, selama sebelum hamil, ya mulai dari pranikah ya, nikah tentunya hamil, bereproduksi sampai dengan masa interval ya, itulah dia tadi. Kemudian tak lupa juga hasil buah kehamilan itu juga fokus bidan, ibu dan anak. Ya, oke. Bidan ini adalah seorang perempuan. Nah, seorang perempuan, kalau nggak salah dulunya ada laki-laki ya Bu, di Bali ya. Nah, di Bali ya, tapi sekarang semua sudah disamaratakan. Kalau yang namanya bidan sesuai dengan undang-undang kita adalah seorang Perempuan. seorang perempuan ya, yang telah menyelesaikan tentunya program studi. Makanya kami sudah pakai baju IPI. Kalian nanti suatu saat sabar ya akan memakai Baju IPI. Ya, oke. Kemudian baik ada bidan ini ikatan itu ada di luar negeri, ada di setiap negara ya. Nah, kalau di Indonesia namanya IPI lah sesuai bahasa Indonesia kita ya. Kalau di luar negeri ICN ya. Oke. Organisasi profesi bidan ada fungsinya, ada tujuan. Fungsi kita sebagai bidan itu adalah organisasi tadi meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan, martabat, etika profesi bidan. Ya, mungkin ini udah tahu di apa ya, di pendidikan, di konsep ya. Sedangkan tujuannya mempersatukan. Nah, namanya ikatan itu adalah wadah tadi adalah mempersatukan. Jadi kita nggak liar ada masalah misalnya menyangkut etika, yang dicari itu adalah organisasinya ya, dimanapun kita berada ya. Nah, dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan Anak. oke, baik. Nah, di sini kalau karena kita adalah datangnya ke organisasi, kami bicara secara organisasi. Jadi perangkat organisasi ya, organisasi ini punya perangkat-perangkat ya, terdiri dari 8 standar namanya ya. Sebagai anggota profesi, ini memiliki perangkat organisasi yang selalu meningkatkan kualitas melalui penerapan siklus BDCA sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Yaitu ada anggaran dasar rumah tangga. Ini kita melihat ke sana ya. Jadi ADART itu diatur semua ya, siklusnya, prosesnya, berapa lama, bagaimana tata organisasi kita, mencari suatu pemimpin, ada syaratnya di sana diatur ya. Apa saja yang dilakukan oleh kegiatan itu, rangka besarnya itu seperti rumah, pondasinya itu dimulai dari ADART ya. Kemudian ada pedoman. Nah, bagaimana yang telah tergambar dalam anggaran dasar tadi diaplikasikan dalam bentuk pedoman pelaksanaan ya, pelaksanaan organisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi ini pada setiap jenjang kepengurusan. Kemudian ada rencana ya, tentulah suatu organisasi itu ya akan menyusun rencana 5 tahun ya, bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut itu tercover dalam namanya rencana strategi. Semua itu di apa yang dibuat oleh organisasi, disahkan oleh organisasi pada saat kapan ada penetapannya, selama 5 tahun sekali ya. Kemudian standar kompetensi bidan ya, udah tahu ya, ada di apa, standar pendidikan ada, standar pelayanan ada di konsep, dan standar etika dan kode etik. Nah, seandainya kenapa harus ada etika? Ya, kita itu diatur dengan norma
norma karena kita melayani kesehatan ibu dan anak menyangkut nyawa manusia. Jadi kalau nggak ada rule ya kita nggak bisa dituntut. Makanya kita bergerak dari undang-undang. Nah, seandainya ada satu dan lain hal menyangkut etika dalam pelayanan kita, ada delik hukum, maka itu dilihat kembali ke kode etik ya. Jadi kode etik itu dibuat oleh organisasi profesi, disahkan oleh organisasi. Karena tahu kita sampai batasan kerja kita itu yang mana ya. Seandainya ada satu dan lain hal itu kembali ditinjau, dilihat kembali ya. Nah inilah dia pentingnya suatu organisasi. Jadi kalau adik-adik ada masalah atau kakak-kakaknya, jangan lari dulu ke polisi atau masalah ya. Kita masuk ke wadah kita dulu ya, ke mana kita berada. Nanti kan Anda di mana-mana ya, jadi harus tahu. Jadi kalau di daerah ya kembali ke daerah ya, kasih tahu kronologi. Makanya itu kita dijerat hukum cukup tinggi ya, cukup banyak sekarang kasus pidana terkait kode etik. Kemudian pendidikan berkelanjutan. Nah ya, jadi pengembangan keprofesian kita ini nanti kita lihat ya. Oke. Itulah dia perangkat organisasi kita. Oke. Nah, mulailah kita masuk ya. Nah, Ikatan Bidan ini ya berdiri pada tahun 24 Juni 1951. Jadi kalau tahun ini udah berapa tahun menurut kalian? Ini 2022, baru lagi berulang tahun kita. Nah, adik-adik semua ingat ya dek, setiap tanggal 24 Juni kita ingat lahirnya organisasi. Sekarang sudah 71 tahun. Berapa tahun? 71. Usia yang sangat panjang ya. Tapi kita baru punya undang-undang. Selama ini dalam pelayanan kita yang kita gunakan itu mengacu kepada keputusan. Tetapi kan keputusan itu diupdate ya. Sekarang sudah disahkan, termasuk Bu Ida juga ikut sih dalam tim ya, penggerak biar undang-undang itu disahkan ya. Itu proses 15 tahun ya Bu Ida. Tepuk tangan lagi sama Bu Ida. Ya, perjalanan panjang organisasi Ikatan Bidan ya. Oke. Kemudian di Indonesia ini, kita Indonesia aja lah ya. Nah, kita lihat ada PP. PP itu apa? Siapa yang tahu? Pengurus pusat. Nah, jadi itulah presiden kita ya. Nanti kita lihat strukturnya ada di Jakarta. Kemudian BD apa itu? Pengurus daerah. Sumatera Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Ya, jadi ada ketua PD-nya sebanyak 34 se-Indonesia. Ya, se-Indonesia. Kalau kita di sini adalah Ibu Betty Mangkuji. Ya, oke, harus tahu ya. Kemudian PC. Nah, jadi pengurus cabang. Kita kan Sumatera Utara, nasional turun provinsi 34. Provinsi turun menjadi kabupaten kota ya. Nah, PC pengurus cabang ya. Pengurus cabang itu ada di Indonesia, itu ini profil Indonesia ya. 506 cabang. Jadi berarti Indonesia itu ada 506 kabupaten kota. Nah, jadi dengan di sini kita paham rupanya 500-an ya. Seluruh Indonesia yang ada sampai saat ini. Mungkin bisa nanti ada pemekaran lagi ya, provinsi pun bisa juga mekar ya. Oke. Kemudian ranting itu di mana kalau kalian tahu? Bentar deh ya. Jadi di kecamatan. Ya ternyata ya yang kita dapat data ya, se-Indonesia ranting itu ada 4.637 kecamatan. Termasuk ranting itu ada dari institusi pelayanan pendidikan. Haji ada ya, ada Bu Loli misalnya. Haji itu kalau sekarang ada beberapa merger ya, karena ada syarat membentuk ranting ya. Oke.
Kemudian jumlah bidan. Nah, ini data yang real dari MTKI, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, yang bisa fix lah dulu tahun 2020 ya. Tapi mudah-mudahan ini yang sudah keluar STR-nya ya, sebanyak lebih dari 749.866 ya orang ya. Tetapi data dari online, nah ini tadi ya ada 300 lebih untuk Indonesia, 300.000 ya untuk Indonesia, tapi belum terregistrasi secara keseluruhan ya. Kemudian jumlah BPM, PMD, apa itu nak? Lebih dari 40.000. Ini bisa naik, bisa turun karena ada yang tutup, apalagi masa COVID ya. Masa COVID banyak yang tutup. Nah, mungkin sekarang udah kembali lagi, maka data ini setiap tahun kita minta data dan kita laporkan ke pusat ya. Jadi bisa dia berfluktuasi ya. Oke. Selanjutnya nah, ini nggak usah jelas ya. Nah, pendidikan udah ya. Oke. Nah, kualifikasi bidan ada namanya, ini kan ada D3 ya. Nah, ada sarjana terapan, sama enggak? Kalau kalian tahu, kalau D3 dengan D4 apa bedanya dengan sarjana? Ini dia deh. Namanya D3, mohon maaf itu masih level vokasi ya, level vokasi. Mudah-mudahan nanti undang-undang kita kan tahun 2026 itu udah ketok palu, kita wajib profesi yang di pelayanan ya, yang memberikan pelayanan. Kemudian ada bidan profesi. Nah, kalau sarjana terapan itu mudah-mudahan melanjut mengambil profesi. Kalau di awal tahun 2000 berapa mulai kita deh 2000 berapa kita D4 2014 itu D4 itu uji kompetensi ya. Nah, tetapi tahun 2020 itu udah masuk ke profesi karena waktu itu belum ada pendidikan profesi ya, terus Sumatera Utara lah khususnya ya. Jadi sekarang D4 itu harus melanjut ke profesi, maka ada vokasi, ada profesi. Oke. Nah, pendidikan bidan sama ya, mungkin ini dan apa ya. Kita sekarang masih diploma 3 vokasi seperti tadi ya, sarjana. Jadi untuk gelar juga ini tadi kan bachelor itu tadi 3-4 tahun itulah kita di profesi D4 ya, tetapi kita harus mengambil ke depan lagi untuk mengambil nurse midwife selama 1 tahun. Nah, itu penuh di lapangan. Jadi ilmu yang dapat selama D4 itu kita masuk ke profesi. Ya. Nah, jadi jangan cukup dari adik-adik D4 ya. Nanti nggak tahu mau kemana ajang kita lagi ya, kita harus ngambil profesi. Kemudian pengaturan profesionalisme bidan melalui proses sertifikasi. Nah, jadi kapan kalian dapat sertifikat profesinya? Kalau sudah lulus uji kompetensi, ya tersertifikasi dulu. Ya, tetapi kalau teman-teman yang mau ngurus misalnya udah habis masa waktu berlaku sertifikat itu kan diupdate selalu jadi ya. Nah, itu berlaku 5 tahun. Nah, harus mengadakan, sudah dapat proses sertifikasi, maka kita registrasi. Jadi sertifikasi tadi ya kalian dapat melalui selesai dulu pendidikan ya, khususnya D3 atau profesi. Kemudian baru kita sudah dapat, barulah kita terregistrasi. Itu dasarnya, ada ijazah, ada sertifikat, itu disampaikanlah itu nanti ke organisasi profesi kalau Anda nanti mau terregistrasi ya. Di mana kita berada? Nah, ya, di mana kita berada, disitulah kita rumah kita. Nanti kalau misalnya adik dari mana? Hah?
Aceh. Aceh mana? Nanti kembali lagi ke kampung halaman kalau mau di sana terus ya. Jadi sekarang kalau dulu masih manual, tapi kalau sekarang ada sistem online. Ya, mendaftar juga sudah harus sistem online. Ya, tapi harus kita melalui ada rekomendasinya nanti. Nggak bisa aku mau daftar sendiri, boleh, tapi ada nanti yang harus melalui wadah organisasi profesi. Ya, jadi begitu ya deh ya. Jadi jangan salah, nanti misalnya STR ini ada bilang kalian mungkin banyak ya pemalsuan, itu bisa kena tuntut loh. Ya, jadi semua yang namanya dapat sertifikat itu boleh diinformasikan ya, karena banyak sekarang kawan-kawan belum paham. Yang mau namanya dapat sertifikat itu harus melalui organisasi profesi di mana dia berada. Misalnya tadi dari Aceh, kamu kembali ke Aceh, nanti lanjut ke provinsi, nanti ke pusat lagi. Ada rekomendasi sah, ya. Harus dulu uji kompetensi seperti tadi. Di sekolah masing-masing, ya. Kalau dia dari sekolah dapatnya mengikuti nanti ujian kompetensinya ya Bu Loli kan pengurus IPIN juga sekretaris ya. Nah, jadi semua itu diatur. Ya, jadi pertama kali kita mendapat sertifikat itu kalau lulus uji kompetensi. Bagaimana kalian mengikutinya? Nanti ada boleh di sana ya. Oke. Harus belajar lah ya. Nah, kalau sekarang semester terakhir semester 5, kalau kita D4 semester berapa? 7 ya, udah mulai UKOM ya kan? Karena nanti takutnya selesai dulu baru. Kalau dulu bisa wisuda baru ikut ini UKOM, kalau sekarang nggak boleh. Ya, tanggung jawab pendidikan. Nah, kalau dulu tamat selesai ironisnya banyak yang terdampar. Ya, jadi ini masuklah diurus lagi organisasi profesi, ada kebijakan ya, kalau ini namanya bidan ya. Oke, jadi sudah selesai tersertifikasi semuanya. Oke, sekarang kita lihat ya standar kompetensi. Nah, tentunya berbeda. Lihat ke Kemenkes 320D. Boleh dicatat ya. Kalau untuk standar kompetensi itu ada areanya. Kemudian kalau D3 apa, profesi apa. Jadi D4 mohon maaf nggak ada petanya. Ya. Nah, kalau yang terpilih namanya kita terapin ya 320 tahun 2020. Ya, nah di sana diatur kompetensi kita. Kemudian area kita di sini juga kita lihat di sini ada 7 landasan areanya. Yang pertama etik legal dan keselamatan pasien, kemudian komunikasi, mungkin ini sudah diajarkan ya Bu. Slide Bu Nah, ini dia pengurus ya, struktur. Nanti kalau kami nanti bisa untuk Sumatera Utara bisa kita lihat di sebelah. Ya, nah tapi kita tayangkan juga ada pengurus pusat ikatan bidan di sini sama aja ya Bu. Nah, jadi pengurus itu setiap 5 tahun pemilihan namanya kongres. Apa namanya? Kongres. Nah, kalau di daerah provinsi namanya Musda, musyawarah daerah. Kalau di cabang apa coba? Pintar. Ya, itu adalah untuk pemilihan. Ya, pemilihan organisasi. Kemudian ini dia tadi ada ketua ya Sumatera Utara aja ya. Kita lihat untuk Sumatera Utara itu kita tahun 2019 akhir ya Desember. Kemudian ada Majelis Pertimbangan Etik Bidan. Namanya Etik Bidan, berarti menyangkut etika dan kode etik tadi. Jadi ada satu bidang yang dia independen ya, langsung ke ketua. Kemudian ada MPO, itu Majelis Pertimbangan Organisasi. Ya, itu yang menanggapi Bu Idau, karena beliau sudah paham betul dengan organisasi ya, dengan fungsi-fungsinya mungkin kalian bisa download ya. Kemudian ada sekretaris. Nah, kemudian sekretaris ini membidangi ya terkait dengan advokasi,
ya, ada humas, ada ke tata usaha dan ke rumah tanggaan, ya, biasalah sekretaris, ya. Kemudian kalau advokasi itu tahu nggak? Advokasi, ya, kita misalnya mau ke kepala dinas, ya, harus dulu advokasi. Nah, berarti kita ada yang kita perkenalkan, mengenalkan kita siapa, ada tujuan kita, itu dia tadi, ya. Jadi orang kenal dengan kita, ya. Kemudian di sini ada wakil ketua 1, ini Bu Bebas tadi, ya, Bu Bebas tadi dengan ada bidangnya, anggotanya yang mengurusi organisasi, ya, bagaimana roda organisasi ini itu di bawah wakil ketua 1 dengan perangkat-perangkatnya, kemudian penelitian dan pengembangan. Jadi kan bidan juga sebagai peneliti karena kita berbasis evidence base. Nah, ya, maka kita asuhan terkini adalah asuhan berbasis evidence base karena di organisasi juga berkembang, ya, bahwasanya bidan itu sebagai peneliti konsep, ya. Nah, peran dan fungsi bidan, ya. Oke. Kemudian yang bawah itu menyangkut hukum, ya. Nah, kalau ada terkait delik hukum ini saling berkoordinasi, ya, karena Sumatera Utara kita ini anggotanya sekitar 21.000 gambarannya, ya. Walaupun belum benar, tapi seperti itu. Yang misalnya ada terjadi delik hukum itu masuk ke organisasi, ya, sama Bu Bebas, ya. Kegiatan organisasi dan lain-lainnya diatur dalam ada satu kebijakan dan tugas fungsi daripada wakil 1. Kemudian wakil 2 ini Ibu Aisyah, ya, dulu ketua PC dari Serdang, ya, tapi masa jabatan beliau berakhir ikut di PD, ya. Oke. Nah, di sini dia juga membidangi pendidikan dan pelatihan, ya. Jadi pendidikan, pelatihan dan pelayanan, ya. Jadi semua itu bertim mengurusinya, ada lagi timnya masing-masing, ya. Kemudian bendahara di sini Bu Arita ini, ya. Makanya kepala ini tangan. Keuangan itu Sumatera Utara misalnya menyangkut apa? Kewajiban anggota ada, ya, mendaftar, kemudian iuran organisasi ini dong, kalau ada iuran, ya, jadi dari mulai tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat provinsi, tingkat pusat, ya, itu semua mulai dari ranting. Kami kan Sumatera Utara ini nggak ada rantingnya, tetapi yang punya ranting itu adalah cabang, ya, punya ranting, ya. Jadi kita memotori secara global untuk provinsi, ya. Jadi ada setoran yang setiap tahun itu berdasarkan setoran itulah kita mengetahui jumlah anggota juga, ya. Oke. Kemudian fungsi fundraising, administrasi dan fundraising. Nah, ini pencari dana ini biasanya. Jadi keuangan ini apakah bentuknya bagaimana itu diserahkan kepada keuangan untuk sumber dana pergerakan daripada organisasi kita, ya. Oke. Nah, ini tadi sama, ya, pengurus cabang juga demikian. Sama, ya, Teh, ya. Oke. Baik, demikian informasi sekitar organisasi. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan yang kurang paham silahkan kita mungkin kalau adik-adik kurang paham lagi silahkan kita sesi bertanya jawab dulu. Baik, terima kasih. Beri aplaus buat Ibu Nur. Ada yang mau tanya jawab langsung aja. Kak, boleh pegang bentar, Kak? Arahkan ke kawan kakak yang itu, ya. Ya, jangan apa-apa, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Lamri dari program studi diploma 3 kebidanan. Ini saya ingin bertanya, kalau misalnya kita mau jadi ketua PDIB lah, gitu misalnya, itu Sekali cita-citanya, ya, tepuk tangan. itu kita dipilih atau kita bisa mencalonkan diri secara bebas gitu? Gimana ya, Bu? Satu
dulu sudah ada. Kedua Ya, lagi ya. Dua. Ya, satu lagi. Ada lagi? Ya. Ibu, perkenalkan nama saya Nur Triarti, saya dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini ingin bertanya, apakah pada saat kita ingin bergabung dalam organisasi ini, kita tuh harus bekerja dahulu gitu, Bu. Kemudian mengapa organisasi ini tidak mewajibkan gitu untuk mahasiswa yang sudah tamat harus bergabung gitu, Bu, dalam ikatan ini untuk memperbesar kekeluargaannya, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Ketiga. Masih ada? Ada. Ayo nak, ayo. Apa Ayo, pernah dimanfaatin dengar? kakak-kakak. Begini, buat dulu nanti setelah Kesempatan. ada jawaban kita buka lagi barangkali ya. Silakan Bu Eva. Oke. Apakah untuk jadi ketua PD itu ketua Idan apa? Pengurus daerah kan beda. Seperti Bu Betty di tempat kita. Apakah itu dipilih atau dia mau mengajukan saja gitu? Yang Oke, makasih. Adik kami namanya masa periode. Ada ya, masa periode itu 5 tahun ya. Makanya seperti dari mulai pusat dan sampai ranting itu dipilih ya, ada pemilihan tapi adalah syaratnya deh ya. Ada penilaian ya, kemudian ada pengalaman. Untuk seorang ketua itu harus ada pengalaman ya. Jadi itu ada satu penilaian di dalam buku juknis kita ada. Jadi memang bebas, nggak ada menghalangi, tapi ada juga jarak waktu. Karena ke kantor ini harus ada 10-20 jam per minggu ya Bu. pokoknya ada syaratnya di Iya, yang penting ada syaratnya dan wajib mungkin di pusat ini Medan kota pusatnya ketuanya di Siantar nggak bisa ya. Nah, jadi ada syaratnya. Semua itu proses bagaimana kita pemilu gitu juga kita ya. Oke, demokrasi ya. Oke. Yang berikutnya, begitu tamat nggak boleh gabung nggak gitu kan? Kenapa nggak ada Bebas pengharusan kali gabung? organisasi ya. Tamat, Bebas bahkan dari kemana dia harus ada kewajiban untuk Iya. bergabung dengan IB atau tidak? Karena bagaimana untuk menjadi anggota organisasi menjadi bebas ya. Baik, terima kasih. Ini tadi pertanyaan dari kami Nur. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan, syarat kita syarat untuk tamat itu harus kelompok dulu. Ya, kemudian untuk apa sih kelompok dulu? Jadi pastikan kita memang harus kita harus kompeten, simak sertifikatnya. Dengan sertifikat itu diuruslah STR-nya, ya, jadi diuruslah STR-nya. Jadi sesudah itulah baru kita disebut sebagai bidan. Jadi ada ijazahnya, disebut kompeten, kan gitu ya. Kemudian diregistrasi STR tadi baru disebut. Nah, kemudian sesudah itu untuk menandakan bahwa kita itu diregistrasi, maka mestinya ada nomor anggotanya. Nomor anggota itu ya, yang kartu tanda anggota. Nah, kartu tanda anggota ini tentu diregistrasi oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Memang nggak ada paksaan harus bergabung. Tapi kalau nggak bergabung dia di mana? Gitu. Ya, jadi kalau nggak bergabung nanti nggak ada yang ngurusi kita. Misalnya ada perkembangan profesi, ada perkembangan dalam organisasi, nanti nggak ada yang ngabarin, nggak ada yang ngurusin. Belum lagi nanti perpanjangan STR dan yang segala macam. Jadi kalau nggak bergabung ya nggak ada yang ngurus kita. Jadi memang walaupun nggak ada yang maksa mesti gabung ya, tapi proses yang disyaratkan oleh undang-undang secara tidak langsung mestinya membuat kita sadar bahwa begitu tamat kita harus bergabung di organisasi ya. Jadi karena organisasi ini peduli dengan kita, maka sebelum itu kita terlebih dahulu harus peduli dengan organisasi dengan segala hak dan kewajiban. Kewajiban dulu baru nanti menuntut hak belakang.
begitu ya. Iya Bu. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Masih ada lagi? Ya silakan. Ya silakan. Kenalkan Bu, nama saya Diana Putri. Saya dari kelompok kerja pidana. Di sini saya ingin bertanya Bu, setelah kita masuk ke anggota ini, tugas dan kewajiban kita itu apa ya Bu? Ya. Masih ada satu lagi? Ada turun dua lagi? Satu dulu dijawab? Satu dulu ya silakan. Apakah Bu Bini nggak mau jawab juga atau gimana? Jadi kalau kewajibannya apa dulu? Kewajibannya kan kita tahu Sebenarnya bendahara ya kan. Iya. Terima kasih Bu. Ada Nurdiana gitu ya. Nurdiani. Nurdiani Nurdiana yang benar. Nurdiana sendirinya seperti baik untuk kita semua. Nanti kalau sudah masuk jadi anggota, ya tentu ada kewajiban dan ada haknya gitu. Ya, jadi kewajiban kita itu setiap bulan itu kita membayar iuran. Nah, ada iuran yang ditetapkan. Nanti membayarnya kemana? Membayarnya kemana kita berada. Nah, kita berada di cabang mana atau kalau ada di ranting mana, maka kita akan membayar ke bendahara. Kalau di ranting yang bendahara ranting, kalau di cabang yang bendahara cabang. Ya, kemudian hak kita nanti ada. Misalnya tadi kan ada bidang hukum ini di bawah BPK tadi, tapi jauh-jauh lah gitu ya. Nah itu kalau kita terkena masalah, nah itu nanti dari kita ini akan mendampingi bagaimana supaya kita terbebas dari masalah itu. Tapi harapannya jangan ada masalah kan begitu. Kemudian apalagi nanti mendapat informasi kalau ada seminar-seminar, ada pelatihan-pelatihan, kita akan memberitahu. Ada hak dan ada kewajiban. Jadi ada kaitannya dengan kenapa tidak dipaksakan semua orang yang sudah lulus dan itu harus masuk anggota. Ya itu tadi, kalau kita paksa 10.000 satu orang nanti per bulan, ada juga misalnya gitu ya, 10.000 per orang satu bulan, ada yang protes. Saya nggak mau masuk kalau dipaksa gitu. Jadi memang namanya kan organisasi. Organisasi hidup karena anggotanya. Jadi anggotanya ikhlas, baru bisa bergerak organisasi. Jadi siapa yang ikhlas dan mau masuk di organisasi itu supaya dia bisa bergerak sama. Kalau kita paksa dia tidak suka, nggak boleh. Gitu ya. Jadi organisasi itu tidak ada paksaan. Kalian mau masuk, ayo kami akan menerimanya dan kita akan bergerak sama. Apa kewajiban, apa hak kita akan kita kerjakan secara bersama-sama. Gitu ya. Jadi kalau tamat kalian, apalagi kalau ada yang tamat terus jadi ibu rumah tangga, dan biasa, tapi dia tidak mau menggunakan ilmunya, dia jadi ibu rumah tangga saja. Mau jadi anggota boleh, asal kewajibannya dipenuhi. Tapi kan nggak boleh kita paksa. Orang saya nggak bekerja kok untuk apa, begitu. Misalnya, jadi tidak ada masalah. Mungkin begitu ya. Mungkin perlu kita masih di kapal. Boleh. Kalau kita masuk itu harus ada uang muka namanya. Iya, oh iya. Pertama kali kita masuk cuma hanya sekarang pangkal istilahnya ya. Pangkalnya sekarang masih 25.000 ya. Iya, masih Masih 25.000 untuk masuk pertama kali. Baru selanjutnya kita bayar setiap bulan. Kita juga harus punya kartu anggota ibu yang namanya KTA kan gitu. Tandanya kita sudah menjadi anggota, kita punya KTA. Sekarang ini bisa bentuknya secara online. Nanti kalau mau lihat ada di bisik-bisik ya. Ya, kita punya punya YouTube. podcast di sini. Nanti kalau mau lihat ada di bisik-bisik bagaimana cara masuknya sudah ada dan bagaimana mendaftarkan secara online sudah ada di sini. Nanti ada bisik-bisik kita. Jangan lupa like bisik-bisik. Boleh kakak buka kak? Boleh dibuka nama apa? Nanti kakak bantu share semua materi pelatihan ada di situ. Mana tahu butuh informasi semua ada dari situ. Siapa yang sudah bayar iuran, siapa yang belum nanti Kebetulan lagi di hack Instagram kita, bisik-bisik juga namanya, cuman lagi di hack. Jadi kayaknya sudah ditata demikian rupa, semakin lama semakin berkembang terus ya. Bukan Kalau yang itu itu. tambahannya Bu Arita. Terima kasih. Ada lagi kah? Ini. Masih ada. Ayo silakan. Ya. Saya Aida Hayati dari Diploma Tiga Pidana. Pertanyaan saya yaitu kan ada perpanjang STR kan Bu? Perpanjang STR itu dari IBI juga Bu? Iya. Terus itu ada sebagian orang yang memperpanjang STR-nya itu sama orang dari IBI itu. Terus itu perpanjang STR-nya itu bisa tetap sah bagaimana itu? Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan siapa yang mau menjawab. Jadi pertama sekali
jelaskan harus lulus untuk uji kompetensi dan pendidikan. Kalau nggak ada itu tidak bisa, karena harus syaratnya pertama kali ada sertifikat kompetensi bagi lulusan vokasi, sertifikat profesi bagi lulusan profesi. Jadi sertifikat itu wajib ada kalau kita mengusulkan pertama sekali Iya, STM. coba search. Dan Ke bawah, diusulkannya coba. bisa secara mandiri, bisa. Itu dia. Bisa ngurus sendiri. Iya, itu dia. Itu pertama sekali syaratnya itu. Terima kasih. Ada lagi nanti syaratnya patuh pada etika gitu, itu ada formatnya di ini, bisa diisi sendiri, ya. Kemudian syarat yang lain-lainnya ada, itu nanti ada ya. Ada surat sumpah, ya. Sertifikat sumpah itu ada. Jadi itu pertama sekali. Untuk perpanjangan itu dia harus menjadi anggota IBI. Kalau nggak dari IBI nggak bisa. Mana ada orang harus ada surat rekomendasi dari ketua IBI baru boleh perpanjang. Nah, bagaimana mendapatkan rekomendasi itu? Harus ada mengumpulkan 2 BIM SKP selama 5 tahun. Begitu keluar STR nanti dari pendidikan, misalnya dari pendidikan keluar pertama kali, di tamat pertama kali, 5 tahun ke depan harus bisa mengumpulkan 2 BIM SKP. Lalu ngurus secara online juga, terkumpul 2 BIM SKP, barulah keluar surat rekomendasi dari ketua IBI provinsi, baru langsung dimasukkan ke MTKI atau KTKI. Di sanalah nanti dikeluarkan STR dalam waktu 12 hari saja boleh bekerja. Jadi nggak ada yang keluar dari situ ngurusnya. Ya, kita ada kakak-kakaknya ngurus dari orang itu, nggak betul itu, nggak resmi, ya. Oke, ada aturan mainnya, jadi nggak usah lagi di luar daripada itu, ya. Oke. Ada lagi? Ada. Jadi mungkin ada tambahannya ya. Ya, silakan. Jadi di Facebook sering ada ya, bersedia mengurus SPR. Iya kan ya? Nah itu jangan percaya itu. Iya, jangan percaya karena jangan percaya karena itu tidak benar. Karena kalau kita mengadakan penyuluhan, ada surat tugas kita, misalnya gitu ya Bu, kita ikut seminar, ada kan tidak ada sertifikatnya. Kita yang ngumpulkan, nggak sulit. Nah, nanti ada nanti syaratnya apa saja yang 25 itu nanti ada. Ya jadi itu dikumpulkan saja. Yang penting tamat dulu lah. Yang penting tamat dulu kan. Jadi jangan percaya nanti itu bohong. Karena begitu keluar itu ada barcode-nya ya kan. Nanti kamu dikasih barcode itu di situ kamu nggak tahu karena nanti kalau dicek itu palsu. Kalian kan nggak bisa ngecek gitu. Jadi jangan percaya. Itu ada kakak-kakaknya atau saudaranya yang mengurus pakai itu nggak usah. Suruh saja datang ke kantor IBI setempat. Nggak mesti kemari. Di mana dia berada di kantor cabang yang ada di tempat itu. Atau ranting juga boleh. Jangan percaya, nggak ada orang yang bisa mengurus. Karena harus ada rekomendasi. Ya, jadi itu tambahan itu. Baik, ada lagi tambahan sekitar tadi yang dibilang Bu Widau, bisik-bisik kita di sini ada ruang podcast. Ya, jadi menyangkut kegiatan ikatan bidan, mungkin seperti misalnya Bu Role ingin membuat suatu apa boleh di sini ya. Jadi bisa juga adik-adik, semua pembelajaran ada di sana tentang organisasi, tentang update ya ada di sana. Kita buat video-video juga. Mohon juga adik-adik bisa menonton di sana ya. Dari YouTube bisik-bisik IBI ya. Nah, silakan dicatat apanya ya, akunnya YouTube bisik-bisik. Silakan untuk kegiatan ini biar dia berjalan, alangkah baiknya itu like, subscribe, and comment ya. Tapi jangan asal udah dibuka langsung komen, enggak. Tolong didengarkan, dilewati dulu sampai dia sponsor itu, kan sponsor itu yang mengapa ya, membuat biaya itu biar ada. Jadi harapan kami teman-teman semua adik-adik, tolong di-share sama teman-temannya lain juga, ada angkatannya Bu Loli ya. Karena hanya satu Sumatera Utara ya, jadi itu kemajuan kita dalam kebidanan ya. Jadi karena kita sudah punya wadah podcast, mungkin kita akan ke sana. Jadi yang mengelola itu kakak-kakak ini, Kak Anes, Kak apa tadi, Lipri ya. Kalau administrasi kita di sini membantu seluruhnya, ada Mbak Dwi, ada Bang Ferry, ada 4 ya dengan kakak-kakaknya juga ya. Jadi semua bidang ini kecuali nanti ada kakaknya itu pun udah sedang profesi. Ya. Sedang profesi.
mengisi ya, jadi jangan tetap di situ, tetap berkarya. Semoga universitas ini semakin jaya. Amin. Kemarin ke sana tuh, iya, karena sering juga ya penyumbang terakhir ada ya Bu Loli, kita kontak ya. Tetapi kami tetap bahagia, biarpun kalian di sana, mudah-mudahan suatu saat kita juga bisa berkunjung ke UNAS ya. Nah, sukses selalu buat Ibu Loli, dan terima kasih sekali atas atensinya datang berkunjung ke PDI ini. Sudah tepat ya dalam kurikulum dari inisiatif tadi, bagus ya. Semoga apa penjelasan kami pada hari ini adik-adik semua bisa pahami makna suatu organisasi ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada lagi Bu Aisyah, ada lagi. Oke. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang gambaran seputar organisasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita pada hari ini dapat tercapai sesuai dengan harapan kita, juga adik-adik sukses nanti dalam dunia pendidikannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita bisa nanti berkunjung, ini kan ruang pertemuan nih ya. Jadi kita juga alat-alat ada, karena itu selalu melakukan pelatihan. Kemudian di sebelah itu nanti kita lihat ya, kita sampai ke belakang sana Bu Loli, nanti boleh kita kunjungi, kita lihat ya ruang podcastnya ya. Oke. Iya, foto bersama kita di depan, ada di situ sudah apa kita ya. Oke. Ada backgroundnya Ada ya. backgroundnya, nanti boleh foto satu-satu. Iya, boleh foto. Iya. Ya, semoga ada manfaatnya ya. Karena tak cuma kata saya, barangkali sepintas tadi mungkin sudah mulai mengenal ya. Mudah-mudahan dengan mengenal pada hari ini akan mencintai. Kalau mencintai berarti akan ingin menjadikan saya menjadi bidan gitu kan itu ya. Jadi dalam sekolahnya, dalam pendidikannya dia akan serius untuk mengikuti pendidikan supaya nanti saya menjadi anggota bidan kan begitu kan, jadi anggota IMI gitu ya. Jadi ini barangkali yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada yang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin dari penerimaan kami dari awal ada yang kurang pas ya. Kami mohon dibas-baskan saja lah ya. Tidak ada salingan, tidak retak kan gitu ya. Kami menganggap ini adalah suatu kekeluargaan untuk kita ya. Dengan begini awal di sini mungkin berlanjut untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bu Loli, terima kasih teman-teman semuanya, para dosen, yang mudah-mudahan kita kerjasamanya masih tetap berlanjut nanti ya. Terima kasih atas perhatian kita semua, atas kita mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri dengan wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.